Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ajaiblah Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan telah tolong kita, Tuhan telah memberkati kita dengan segala kasih-Nya, sehingga kita ada sebagaimana ada semula karena kasih dan pertolongannya. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita akan datang menghadap hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita saudaraku, kita sembah Dia. Ya, kita mulai doa bersama kita bersama dengan Ibu Esther dan Kak Delmi Panjaitan akan memimpin kita dalam pujian ini. Mari kita berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita naikkan pujian Tuhan. Kita tahu pada Tuhan Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh indah. Kemuliaan hanya
di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami bawa di hadapan Tuhan pada saat ini. Lebih lagi bawa pujian kami, demi Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara terkasih yang saat ini yang ada di rumah yang berdoa dengan kita. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Jadi kita mari bersyukur kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan yang baik, ya kita sembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kita lebih lagi kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Benar ya Tuhan, Tuhan Allah Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Tuhan melindungi, Bapa melihara hidup kami. Ya Bapa yang
dikehendaki oleh Allah. Ucapan syukur kami pagi hari ini merupakan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Yesus. Besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau lakukan semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami. Maksud-Mu luar biasa bagi kami. Ajarlah kami terus untuk terus kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan hati Bapa, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi hari ini kita adakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini siapkan Alkitab saudara. Kita akan membaca firman Tuhan saudara dari Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Hari ini kita akan mengakhiri perjalanan iman kita saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul saudara. Kisah Para Rasul 28 terakhir ya saudara. Ayat 17 sampai 31. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai 31. Siapa di antara saudara yang setia mengikuti Kisah Para Rasul pertama sampai 28? Angkat tangannya kepada Tuhan. Ya sudah diberkati saudara yang kasih. Ya dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul ini, angkat tangannya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya haleluya. Saudara, adalah pelajaran yang sangat luar biasa, berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mengikuti perjalanan Paulus ini, saudara yang kasih, dari gereja mula-mula, saudara yang kasih, ya, sejarah gereja. Inilah sejarah gereja, disebut sejarah gereja, saudara ya. Kalau kami belajar di sekolah Alkitab, saudara yang kasih, ini yang disebut dengan pelajaran sejarah gereja mula-mula, saudara. Nah sekarang kita akan baca, saudaraku, ayat yang ke-17 saya bacakan, ayat 18 nanti saudara baca di rumah, saudara yang kasih, dan kemudian 31 kita sama-sama membacanya. Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Saya akan mulai. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus,
pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak berkesudahan di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya Bersama-sama dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang kerajaan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mengakhiri seperti yang saya katakan tadi, kita mengakhiri perjalanan Paulus, saudaraku yang kekasih, atau kitab Kisah Para Rasul ini. Bagaimana tantangan-tantangan pergumulan yang dialaminya, yang dihadapinya, saudaraku, namun dengan setia, dengan bersemangat, Paulus itu terus memberitakan Injil Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, bagaimana dia sampai ke Roma sebagai seorang tahanan, saudaraku, dan kemudian dikatakan di sini di dalam bacaan kita ini, setelah 3 hari dia tinggal di Roma, di sebuah rumah yang disewanya sendiri, saudaraku yang kekasih. Maka dia memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang ada di Roma, saudaraku yang kasih. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus menjelaskan semua apa yang terjadi atas dirinya, saudaraku yang kekasih. Bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan dia, saudaraku yang kekasih, ya, karena dia sebagai seorang pemberita Injil Tuhan. Nah, dia berkata, saudaraku, setelah diperiksa semuanya, dia saksikan semua hal-hal yang terjadi di Yerusalem. Setelah diperiksa dan setelah mereka bermaksud untuk melepaskan aku, karena ternyata dilihat semuanya, dipertimbangkan semua, tidak ada hukuman yang setimpal dengan Paulus itu dimasukkan ke dalam penjara atau dihukum mati. Sehingga dikatakan, maka aku naik banding, tetapi aku, ayat yang ke-19, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, tetapi bukan untuk bermaksud mengadukan bangsaku. Kenapa dikatakan bangsaku? Padahal mereka juga sama-sama orang Yahudi di situ. Tapi dikatakan bangsaku. Ini menyatakan bahwasanya bagaimana Paulus itu satu sebenarnya, menyatukan dirinya sebenarnya dengan bangsa Yahudi itu. Nah, saudara kekasih, tetapi dikatakan ayat 20, itulah sebabnya aku meminta supaya aku naik banding dan supaya aku berbicara. Paulus menyatakan itu semuanya. Kemudian kembali di Roma itu Paulus berbicara dan mengulangi lagi. Tetap apapun yang disampaikan oleh Paulus itu, saudaraku, selalu dia ceritakan, selalu dia saksikan apa yang dilakukannya, bagaimana dia, saudaraku, tentang pertobatannya, dan bagaimana dia menerangkan, menegaskan firman Tuhan
mulai juga dikatakan kitab Musa dan nabi-nabi lain, saudaraku yang kekasih, ya, menegaskan tentang Yesus. Dikatakan tadi di sini ada yang percaya, ada yang tidak percaya, saudaraku yang kekasih, ya. Dan orang itu menerimanya, saudaraku yang kekasih, menerima Paulus itu. Kemudian satu hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul. Oke, kami nanti akan mendengar tentang kesaksianmu, tentang apa yang terjadi atas dirimu. Lalu ditentukanlah satu hari, saudaraku, didatangi oleh orang banyak. Begitu banyak jumlahnya yang berkumpul, saudaraku. Kemudian Paulus menerangkan semua apa yang terjadi atas dirinya. Dan kemudian juga apa yang dilakukannya. Tetap juga, saudaraku, tidak ada satupun yang disembunyikan atau yang diperbaiki atau yang diperindah kalimatnya. Tetapi apa yang dialaminya, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Paulus itu, itulah yang disampaikan kepada orang-orang yang berkumpul itu. Kemudian dikatakan ada yang menjadi percaya, ada yang menerima, tapi ada juga yang tegar hatinya. Saudaraku, memang demikianlah. Kalau semua orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil itu percaya, oh mungkin dunia ini sekarang sudah selamat, saudaraku yang kasih. Ya, sudah semua percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, ada yang percaya, ada yang tegar hatinya, ada yang justru mengumpat jalan Tuhan, saudaraku yang kasih. Tetapi tidak mengapa, Paulus tetap menceritakan, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi. Dan dia, saudaraku yang kasih, meninggikan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Ayat 23 tadi dikatakan, ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus pada hari yang ditentukan. Datanglah dengan jumlah yang besar. Dan dia memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Dan itu berlangsung dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore Paulus, saudaraku, menerangkan itu. Sehingga saya yakin, saudaraku, ketika Injil Tuhan diceritakan, ketika nama Tuhan ditinggikan, maka roh Allah bekerja. Itu sebabnya ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang, saudaraku yang kekasih, yang yakin tentang pemberitaan dan perkataan Paulus itu. Nah, ayat 30 dikatakan, saudaraku, oleh karena perkataan Paulus itu, ayat 30 ya, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus itu ada dalam tahanan. 2 tahun penuh Paulus ada dalam tahanan, saudara. Tapi puji Tuhan, dia bebas menerima orang-orang yang datang, saudara yang kasih, yang berkunjung kepadanya. Dan setiap orang-orang yang datang berkunjung kepadanya, dia selalu mengajar, dia selalu bersaksi. Sehingga, saudaraku, sekalipun Paulus itu di penjara, dalam tahanan, dalam hukuman, tetapi Paulus itu bebas menceritakan Injil Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini, kalau berkali-kali saya katakan, saudaraku yang kasih, kondisi keadaan apapun, tidak ada yang bisa menahan pemberitaan Injil Tuhan. Sekalipun pada saat ini kita tidak dapat beribadah di gereja, tapi pemberitaan Injil malah tersebar di mana-mana, saudaraku. Hari Minggu malah di rumah-rumah ada mimbar-mimbar, saudaraku yang kekasih, di mana nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dulu tahun 98, saudaraku yang kekasih, adanya penganiayaan, adanya, saudaraku yang kasih, pembakaran gereja-gereja. Dimulai dari Situbondo pada waktu itu, Jawa Timur, saudara. Ada begitu banyak gereja-gereja yang dibakar. Dan terus berlanjut demikian di Indonesia ini, di bangsa ini. Begitu banyak pembakaran gereja, penutupan gereja. Gereja bisa ditutup, saudaraku yang kasih. Tapi mulut orang Kristen, mulut anak-anak Tuhan, yang penuh dengan roh Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, tidak bisa ditutup. Sama, memang sudah mulai dari sejak semula. Bagaimana orang Israel, saudaraku yang kasih, dibunuh. Saudaraku, nabi-nabi dibunuh anak laki-laki. Ketika zamannya Musa, saudaraku yang kasih, anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah dibunuh.
Dan orang-orang Israel, saudaraku yang kasih, ketika mereka diperintahkan kepada perawat-perawat, kepada bidan-bidan, saudaraku yang kasih, yang menolong mereka melahirkan, diperintahkan oleh raja. Nanti kalau kamu melihat anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu, perempuan-perempuan Israel itu, laki-laki, segera bunuh dia. Pencet lehernya, bunuh dia. Begitu saudaraku yang kasih. Demikianlah dilakukan pada waktu itu. Pembunuhan kepada anak-anak laki-laki. Sehingga sampai pada saat ini populasi laki-laki lebih sedikit dibanding dengan wanita. Sampai pada saat ini, saudara. Demikian juga pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus, Herodes, saudaraku yang kasih, juga menyuruh demikian. Anak laki-laki di bawah umur 2 tahun ke bawah, semua dibunuh. Tapi pada waktu zaman Musa, puji Tuhan, dengan iman dilakukan, selalu ada pertolongan Tuhan, saudaraku. Maka Musa menyembunyikan, ibu Musa menyembunyikan anak itu selama 3 bulan di dalam rumahnya. Tetapi ketika anak itu sudah mulai menjadi besar, maka ibunya menaruh dia di dalam gala-gala diter, lalu ditaruhkannya, saudaraku yang kekasih, di sungai tempat permandian daripada putri Firaun. Kita tahu kisahnya itu, saudara. Demikian juga pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa lari ke Mesir oleh Yusuf dan Maria, saudara. Pada saat itu juga adanya pembunuhan anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah. Dan sampai, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, sampai pada saat itu kita melihat bagaimana, ya, banyaknya orang-orang yang mati, saudaraku. Ya, tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Paulus dalam tahanan itu, saudaraku, di mana dia tidak bisa, saudaraku yang kasih, bebas kemana-mana. 2 tahun penuh Paulus, saudaraku yang kasih, ada di dalam penjara itu. Tapi di dalam penjara itu, di dalam tahanan itu, saudaraku yang kasih, Paulus dengan bertekun, saudaraku yang kasih, mengajar orang-orang. Bukan dia yang pergi, tapi orang-orang datang kepadanya, saudaraku yang kasih. Dia bisa bebas dikunjungi, saudaraku. Orang-orang bebas datang ke rumah yang disewanya itu, saudaraku yang kekasih, untuk mengunjungi dia. Dan tentunya setiap orang-orang yang berkunjung datang kepada Paulus, Paulus meyakinkan mereka, saudaraku yang kekasih, untuk percaya kepada Tuhan, untuk penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian, saudaraku, selama masa ini juga 2 tahun di penjara Paulus itu, saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Paulus? Selain daripada melayani orang-orang yang datang mengunjungi dia, di dalam penjara inilah dia menuliskan kitab Efesus, Filipi, dan Kolose. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Akan masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita alami, saudaraku, sepanjang kita terus bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Manusia bisa memenjarakan kita, tapi saudaraku yang kekasih, orang-orang yang di dalam Tuhan bisa bebas berkarya. Justru ketika Paulus itu ada dalam penjara, ada kesempatan baginya, saudaraku yang kekasih, menuliskan kitab Efesus. Oh, kalau kita baca kitab Efesus, saudaraku yang kekasih, itu sangat luar biasa. Kitab Efesus, Filipi, Kolose, saudaraku yang kasih, dalam kitab Filipi itu bagaimana kita belajar Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Dalam kitab Kolose, saudaraku yang kekasih, ya, demikian juga Filemon, saudaraku. Jadi kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan saudaraku yang kasih Filemon. Itu dituliskan Paulus, saudaraku, ketika dia ada di penjara di Roma, saudaraku yang kasih. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, ketika tahun 62, saudara, Paulus dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya ke Spanyol, saudara. Dalam Roma 15 ayat 28 berkata, saudaraku, setelah aku menunaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadaku, maka aku akan melanjutkan perjalananku dari kotamu, dari Roma, saudara. Jadi setelah Paulus itu di Roma 2 tahun, saudara yang kasih, ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diinjilinya. Maka saudara yang kasih, 2 tahun setelah itu dia melanjutkan perjalanannya setelah dia bebas, melanjutkan perjalanannya ke Spanyol, saudara yang kasih. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, selama di sana ia juga, saudara yang kasih, menuliskan kitab 1 Timotius dan Titus. Ya, 1 Timotius dan Titus.
Nah, kita belajar bagaimana saudaraku yang kasih, ya, kita dapat membaca tulisan Paulus mengenai Timotius orang yang muda, masih muda, saudaraku yang kasih. Dia adalah murid Paulus, dan bagaimana dia teguh beriman percaya kepada Tuhan, dimulai daripada iman neneknya dan juga ibunya, saudaraku yang kasih, ya, yang beriman kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Titus. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Nah, ini terus dituliskan oleh Paulus. Kalau tidak ada tulisan-tulisan Paulus itu, saudaraku yang kasih, ya, kita tidak tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Tapi puji Tuhan, dengan adanya tulisan-tulisan Paulus itu, dia berhenti di penjara, saudaraku, dalam tahanan, saudaraku, dia bisa menuliskan itu sehingga kita bisa membacanya, kita bisa mengerti, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam mengiring Tuhan, saudaraku. Kemudian setelah 2 tahun dia tertangkap lagi. Ya, setelah 2 tahun tadi dalam penjara, kemudian dia lanjutkan perjalanannya ke Spanyol. Di Spanyol dia tuliskan, saudaraku yang kekasih, ya, 1 Timotius dan juga Titus, saudaraku. Kemudian tahun 67 kembali lagi dia ditangkap dan dibawa lagi balik ke Roma, saudaraku yang kasih. Setelah dia balik ke Roma, saudaraku yang kasih, dia menuliskan lagi di sana 2 kitab 2 Timotius, saudaraku yang kekasih. Semasa tahanan kedua kalinya di Roma, saudaraku yang kasih, dia tuliskanlah kitab 2 Timotius, saudaraku yang kekasih. Dan kalau kita melihat, saudaraku yang kekasih, masa tahanan Paulus itu berakhir dengan kematiannya. Ya, di Roma, saudaraku yang kekasih, berakhir dalam kematiannya, dan dia mati sebagai seorang hamba Tuhan yang mati syahid, mati mempertahankan imannya kepada Kristus, saudaraku yang kasih. Bagaimanakah matinya Paulus itu, saudaraku yang kasih? Dia mati dengan dipenggal kepalanya. Nah, kalau kita lihat, saudaraku yang kasih, kitab kisah para rasul ini, yang kitab terakhir ini, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya, 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat kitab Roma ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, berakhir demikian saja, berakhir dengan tiba-tiba, tanpa diberi kesimpulan formal tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tentang apa yang akan dilakukan Allah melalui Roh Kudus. Dan kitab para rasul, saudaraku kasih, ini tanpa seperti ada penutupan oleh para rasul perjanjian baru. Begitu saja, ya, seperti terputus begitu. Tidak ada kata penutup. Nah, apa artinya itu, saudaraku yang kasih? Itu pun ada artinya. Artinya, saudaraku yang kasih, ya, pemberitaan Injil itu dilanjutkan atau melanjutkan untuk satu kehidupan umat Tuhan, saudaraku yang kasih, sampai pada akhir zaman. Jadi tidak berhenti, tidak stop. Kenapa kitab kisah para rasul itu berhenti begitu saja, saudaraku yang kekasih? Artinya tidak ada kata penutup, supaya kita umat Tuhan, pemberitaan Injil itu tidak ada hentinya sampai pemberitaan Injil itu, pekabaran Injil itu dilanjutkan oleh umat Tuhan, dilanjutkan oleh saya, dilanjutkan oleh kita sampai pada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 18 berkata sampai 20, saudaraku, Yesus berkata, ya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kusampaikan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Jadi, saudaraku yang kasih, sejarah gereja itu telah dimulai, saudaraku, dari kisah para rasul ini. Dari pasal pertama, bagaimana mereka menanti-nantikan janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dan pasal yang kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian pasal berikutnya, bagaimana rasul-rasul itu penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka tersebar, saudaraku,
kemana mereka memberitakan Injil, dan sampai terakhir ini tidak diakhiri. Kapankah berakhirnya, saudaraku yang kekasih? Sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir zaman, sampai pada Tuhan Yesus datang, saudaraku. Jadi kitab para rasul ini kenapa tidak ditutup? Kalau kitab-kitab yang lain ditutup itu, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kitab-kitab lain ditutup itu, tapi kitab para rasul ini tidak ditutup, terbuka, saudaraku yang kasih. Ayat 31 itu, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Yesus Kristus, tak ada kata penutupnya. Berakhir tiba-tiba demikian. Kenapa berakhir tiba-tiba demikian? Supaya saya dan kita semua melanjutkan pemberitaan Injil itu, melanjutkan pekabaran Injil itu, saudaraku yang kasih. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Jadi contoh teladan sudah diberikan kepada kita. Bagaimana orang-orang percaya itu, bagaimana rasul-rasul itu, bagaimana Paulus itu. Sekalipun Paulus dipenggal kepalanya dalam pemberitaan Injil itu, saudaraku yang kasih. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan Paulus selalu berkemenangan, selalu disertai oleh Tuhan. Bagaimanapun tantangan-tantangan yang dihadapinya, saudaraku yang kasih, kemenangan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Paulus. Dan saudaraku yang kasih, Lukas dengan ilham Roh Allah telah mengatakan pola Allah mengenai gereja dan apa yang harus dilakukan. Dia telah memberikan contoh, saudaraku yang kasih. Dia telah memberikan contoh dari kesaksian orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam pemberitaan Injil, saudaraku. Tantangan-tantangan, musuh-musuh yang datang, saudaraku yang kasih. Ya, tetapi saudaraku, penyertaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu terus menang, saudaraku. Memang, saudaraku, dalam kitab Matius 16 dikatakan, saudaraku, aku mendirikan sidangku di atas batu karang yang teguh, kata Tuhan Yesus. Dan pintu alam maut tidak dapat menggoyahkannya. Gereja, saudaraku, aku mendirikan jemaatku. Dikatakan gereja itu bukan berbicara mengenai bangunan. Bangunan, kenapa dikatakan gereja? Aku mau ke gereja. Itu berbicara mengenai kumpulan orang-orang percaya. Tapi gereja itu sesungguhnya adalah orangnya. Jadi gereja itu, gereja berasal dari bahasa Ibrani yaitu eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib untuk berhimpun bersama-sama. Itulah gereja. Jadi kenapa dikatakan, saudaraku, aku mau pergi ke gereja. Mau kemana? Mau ke gereja. Itu artinya pergi ke satu bangunan, di mana bangunan itu tempat orang-orang berkumpul, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Yesus sendiri tidak pernah membangun gereja. Dia tidak pernah mengumpulkan pasir, atau dia tidak pernah mengumpulkan kayu, tidak pernah mengumpulkan seng, atap, saudaraku yang kasih. Tapi Yesus berkata, di sini, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan dapat menggoyahkannya. Jadi yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah jemaat, adalah orangnya. Jadi tiap-tiap hari kita dibangun pada saat ini supaya kita menjadi satu bangunan yang indah, bangunan yang mulia, bangunan yang sempurna. Sampai nanti Yesus datang, kita ini adalah pengantin Kristus. Kita ini sudah lengkap, sudah sempurna, sudah diperbaiki semua. Sekarang kita sedang dipoles, saudaraku yang kasih. Tiba saatnya bangunan itu, saudaraku yang kasih, menjadi indah. Dipoles semua. Pertama-tama strukturnya dulu, saudaraku yang kasih, dasarnya dulu. Tapi dasarnya sudah dibangun oleh Yesus, dasarnya sudah dibangun oleh Paulus. Kemudian dibangun ke atasnya, saudaraku yang kasih, sehingga bangunan itu menjadi selesai, indah. Dan kalau bangunan itu sudah selesai, saudaraku, biasanya saudara kasih finishing. Finishing itu saudaraku memperbaiki semuanya, sehingga tidak ada lagi yang jelek, tidak ada lagi yang rusak, tidak ada lagi goresan-goresan, saudaraku yang kasih, dalam bangunan itu, sehingga bangunan itu menjadi indah. Pada saat ini engkau, saudaraku, dan saya, kita ini sedang finishing, saudaraku yang kasih. Ini sudah saat terakhirnya, saudara.
Kita sedang di finishing, saudara yang kasih. Pada saat ini, saatnya nanti Yesus tiba. Datang dia, saudara yang kasih, menjemput kita sebagai pengantin wanitanya, saudara. Kita sudah siap, saudaraku. Jangan lagi pakai daster, jangan lagi tidak sikat gigi, jangan lagi rambutnya masih kumal, saudara yang kasih. Tapi sebagai seorang pengantin, saudara yang kasih, sudah bersiap, sebab pengantin pria kita, yaitu Yesus Kristus, akan datang untuk menjemput kita, saudara yang kasih. Persiapkanlah diri kita pada saat ini. Itu makanya saya katakan kepada saudara yang setia selalu ada dalam doa pagi ini, bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang luar biasa pada saat ini diberikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Sekarang sedang finishing, saudara. Sekarang sedang diperbaiki. Bagaimana, saudara yang kasih, kalau pengantin itu ya, saudaraku, mandi lulur dulu, saudara yang kasih, pedikur, medikur dulu, saudara yang kasih, semua diperbaiki. Sebab, saudaraku, akan tiba kedatangan pengantin pria itu, Yesus Kristus. Olehnya pada saat ini bersiaplah, saudara yang kasih. Yesus akan segera datang. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Perbuatlah, saudaraku. Hari-hari sudah semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, mari bersemangat, mari bergairah, muliakan Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Bersyukur secara khusus, saudara yang kasih, untuk hari ini kita bisa mengakhiri kitab Kisah Para Rasul yang sungguh sangat memberkati kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Terakhir, saudaraku, dalam 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, peliharalah harta yang indah yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati, yang sudah menolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dari pasal pertama, Kisah Para Rasul, sampai pada saat ini, pasal 28, terakhir ya Tuhan, kami sudah belajar, kami diberkati. Betapa kami sungguh mendapat berkat-berkat yang luar biasa dari perjalanan para rasul di dalam memulai pelayanan mereka ya Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Total mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus begitu nyata dalam pelayanan mereka. Dan kitab Para Rasul ini tidak ada penutupnya. Sebab kamilah yang akan menutupnya. Kami akan meneruskannya. Yesus yang luar biasa, penuhkan kami dengan Roh. Contoh sudah diberikan kepada kami Tuhan. Bagaimana tantangan-tantangan hidup yang dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan Injil. Tapi bagaimana Roh Allah bekerja dalam kehidupan Paulus. Bagaimana pekabaran Injil PI terus dikerjakan dengan berkemenangan. Ini membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwasanya selalu ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada mujizat. Ada kuasa Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi orang-orang yang turut bekerja untuk memberitakan Injil Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Berkati setiap hamba-Mu yang berdoa pagi, yang terus setia mendengarkan firman-Mu. Ada kuasa, ada pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku, haleluya, Engkau telah memilih sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Yesus, jadikanlah kami jadi alat dan tangan-Mu ya Tuhan. Jadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kami akan teruskan pekabaran Injil ini ya Tuhan, sampai Engkau datang. Engkau datang
Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan mereka. Jangan lihat hamba-hamba Tuhan yang besar. Jangan bandingkan dirimu dengan hamba-hamba Tuhan yang besar. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Tapi Tuhan telah memilih saudara. Tuhan telah memilih saya. Mungkin dalam skop keluarga, dalam skop 10 orang, 3 orang. Tapi ingatkah saudara, Tuhan pilih Daud yang setia, hanya menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Setelah dia setia menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya, maka dia menggembalakan Israel, umat Allah. Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Tidak kebetulan saudara ada di dalam doa bersama Ibu Esther setiap pagi. Kita ada dalam kitab para rasul, bagaimana gereja dibangun, pemberitaan Injil. Saudara dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Tuhan. Dari kandungan ibumu, dari kandungan ibuku, Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Jadilah menjadi alat dalam tangan Tuhan, sesuai dengan kapasitasmu, saudara. Tuhan tidak menuntut kepadamu yang tidak bisa engkau kerjakan. Tuhan tidak meminta sesuatu yang besar. Tuhan hanya berkata, apa yang di tanganmu itu Musa. Tuhan hanya berkata kepada murid-murid itu, apa yang ada padamu. Tuhan berkata, Musa berkata, hanya tongkat Tuhan. Sini, bawa tongkatmu itu, lemparkan tongkatmu itu. Apa yang ada padamu. Ketika 5.000 orang kelaparan, hanya 5 roti, 2 ikan, makanan anak kecil, tapi diberikan kepada tangan Tuhan. Maka ketika Yesus mengucap syukur, 5.000 orang makan, sisa 12 bakul, makan kenyang mereka dan sisa 12 bakul. Tuhan tidak meminta yang tidak ada pada kita. Yang Tuhan minta pada saat ini hanya hati kita yang terbuka untuk pekabaran Injil. Kita mengakhiri kitab para rasul pada saat ini. Terbentuklah hati kita, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta kepada Yesus. Beritakanlah Injil. Pada saat ini jiwa-jiwa sangat membutuhkan firman Tuhan, sangat membutuhkan berita Yesus, sangat membutuhkan peneguhan di masa-masa pandemi ini, saudara. Jiwa-jiwa membutuhkan firman Tuhan yang keluar dari bibir mulutmu, perkataan-perkataan yang meneguhkan, doa-doa, buka mulut, perintahkanlah firman Tuhan. Kita mengakhiri kitab para rasul ini, tapi kiranya ada yang dikerjakan dalam hati kita, dan kemudian kita tindakan dalam perbuatan kita. Nyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan sekali lagi. Kau telah memilih sebelum dunia dibentuk. Jadikanlah aku menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia
dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu ini dengan berkat yang melimpah. Kasih Tuhan limpah, kuasa Tuhan mengalir bagi mereka. Penuhkan mereka dengan sukacita. Berkati mereka dengan berkat yang melimpah. Berkat rohani, jasmani, materi, dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami berkemenangan. Sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan Tuhan dan memberkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita naikkan penyembahan kita. Segala puji, hormat, serta syukur. Pengurapan hikmat yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Sukacita kemenangan menjadi milik kita. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan, selamat menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.